Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang opening lah, opening sih nah. Opening piye? Wah, nggak penting opening. Oh, enggak penting opening. Ya, ini dari kami channel Semesta Spiritual berharap berharap kepada Gus Ibnu sebagai tokoh santri batik untuk menceritakan kisahnya sendiri yang sekiranya nanti teman-teman bisa semangat, teman-teman jamaah bisa semangat menjalankan amaliyah. Untuk yang belum mengikuti ya nanti siapa tahu cocok dengan guru Gus Ibnu nanti. Gus Ibnu santri batik. Mungkin dari pertama ini saya tanya dijawab ya Guys. Monggo. Sistemnya saya tanya dijawab. Kayak santai Mas, karena ngerokok. Kayak channel yang ngerokok terakhir ini. Nah, channelku bebas ya. Kerokokan dulu. Jadi Iwan ini, bagi Iwan santri batik yang mampir ke sini, ini saudara saya, silakan di subscribe, di like, di komen parkir ya. Untuk uang parkir biasanya seperti itu. Mungkin beberapa ada yang tanya saya kemana, nggak ada di mana-mana, nggak tahu keluar konten. Ini lagi uslah, Masya Allah uslah. Apa yang ditanyakan Mas Bayhaki? Ya langsung saja biar nggak lama-lama. Ini yang pertama, kisah Gus Ibnu kok bisa sampai bertemu dengan sang guru, terus sehingga yakin dengan sang guru, sampai yang dulunya Gus Ibnu bukan siapa-siapa kan, Sampai sekarang pun masih bukan siapa-siapa. sekarang bisa sampai bukan mempunyai sih, maksudnya membawa jamaah berapa banyak itu, terus sampai mendirikan padepokan santri batik. Mungkin bisa langsung saja diceritakan kisahnya. Nah, awalnya itu ya jadi kan dulu itu saya di pondok ya. Pondok saya dulu di Genggong. Jadi saya di pondok Genggong itu kan saya itu waktu pelajaran apa itu, maksudnya waktu pelajaran hadis atau apa itu saya lupa. Iya. Itu ada hadis intinya yang bunyi berbunyi gini lah intinya. Orang yang tahu ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu tersebut akan disiksa lebih dahulu daripada orang-orang kafir, kan gitu ya. Iya. Nah itu dari hadis itu kan tak kulik lagi. Saya santri tapi saya beling. Saya santri tapi saya apa yang saya ketahui tidak saya amalkan gitu kan. Dan harapan santri itu kan rata-rata itu kan semuanya tentang laduni kan. Kebanyakan santri itu kan yang diinginkan kan laduni kan gitu. Laduni ya. Ilmu laduni itu yang seperti apa itu kan, bagaimana gitu kan, cara dapatnya seperti apa. Lah lambat laun saya sama Abah itu dikasih suatu ini motivasi. Jadi dari suatu bacaan artikel, ini kamu di pondok kan nggak boleh bawa HP, tapi saya bawa HP gitu kan. Beling ya kan gitu. Ya udah bawa HP daripada bawa HP buat nggak ini kan gitu kan, main-mainan nggak jelas itu, sambil baca ini aja gitu kan. Dibaca artikel ini, ternyata itu dalam artikel itu apa yang saya tanyakan dalam hati saya, apa yang saya gendelkan dalam hati saya itu ada semuanya. Jadi dari kisah itu gitu kan, kisah sang guru gitu kan, kisah sang guru ini dalam menapaki perjalanan spiritualnya gitu kan. Jadi dari baca kisah itu ada kesadaran apa namanya, ada yang salah dari diri saya kan gitu. Apa sih yang salah bang? Kita tahu ilmunya, tahu ilmu syariat tapi tidak mengamalkan, yang salah itu apanya gitu kan.
ternyata kurang sambungan batiniahnya gitu kan. Ikatan rohaninya tidak ada. Jadi perlunya ikatan rohani itu di situ. Nah saat sudah tersambung ya udah gitu kan. Maksudnya istiqomah dijalankan apa yang dari guru gitu kan. Jadi ini kan masuknya kalau apa namanya pelajaran mungkin kan pelajaran kesufian mungkin seperti itu maksudnya pelajaran kesufian. Jadi apa yang dari guru-guru mengatakan A ya A aja yang diistiqomahkan gitu kan. Mestinya dikasih wiridan Mas Ibnu kamu wiridnya A gitu kan. Ya tuh A gitu kan. Jadi istiqomah terus itu kan. Dan mengalami suatu apa namanya khairul adat itu yang paham kan ya khairul adat kan ya. Khairul adat ya. Khairul adat itu kan berarti selama perjalanan istiqomah mengamalkan itu sekitar 2 tahun 3 tahun itu kan baru keluar khairul adat. Yang awalnya itu tadi satu gitu kan, taat sama guru merintahnya A ya di A kan gitu kan. Terus dari banyak sih maksudnya motivasi misalnya apa namanya kebiasaan itu belum tentu baik gitu kan. Tapi yang baik perlu dibiasakan. Nah, misalnya kayak ngono-ngono misalnya. Jadi kata-kata buang metu dewi gitu kan. Jadi pondoknya dulu di Genggong ya, Gus. Genggong itu Probolinggo Jawa Timur ya? Iya, dulu di Genggong. Jadi terus bertemu dengan kiai ini, gurunya ini berarti lewat awalnya itu berarti setelah baca apa? Iya, baca Kisahnya itu, manakibnya itu ya. Iya, baca manakib beliau itu kan disodorkan oleh apa ini dibaca gitu kan. Nah, terus penasaran, terus dibaca dikulik-kulik. Nanti bagi Ikhwan nanti yang ingin tahu nanti bisa hubungi aja Mas Bayhat gitu kan. Iya. Nanti bisa dikasih apa namanya manakibnya beliau seperti apa bagaimana kan gitu. Manakibnya yang insya Allah memudahkan ya. Iya, memudahkan dalam bahasa Indonesia. bagi semua yang apa namanya mengalami gejolak dalam hati. Ini loh, saya ini siapa? Gitu kan. Kadang kan bertanya-tanya, aku loh sopo, aku kini dunia ngopo, tugasku apa ngono kan. Iya. Nah, itu yang ditanyakan juga dulu dalam diri saya gitu. Nah, dalam perjalanan waktu seiringnya waktu berjalan itu kan dari hikmah-hikmah yang perjalanan waktu ini banyak gitu kan. Banyak yang ketahuan ternyata gini gitu. Saya harus seperti ini. Jadi langkahnya tahu gitu kan. Kedepannya harus seperti ini gitu kan. Karena ada guru rohani. Nah, tentang khairul adat yang misalnya narik jin dan itu awalnya mungkin dari awal-awal gitu kan. Namanya anak muda juga emang dulu saya suka gitu kan. Halal gaib itu dulu suka. Dari dulu. Berarti sejak itu mulai yakin ya? Iya. Maksudnya mulai yakin dengan beliau? Ya karena dulu saya juga punya hodam, maksudnya ilmunya banyak saya. Kecil-kecil gitu gini ilmunya banyak. Katanya dulu sering kesurupan, bener nggak itu ya? Iya. Katanya. Dulu itu jadi kan dari keilmuan terus karena dilihat wadahnya nggak mumpuni gitu kan. Jadi masuk keluar hampir ya kayak gitu terus lah. Dulu itu kan. Masuk keluar sampai yang di pondok itu ya di pondok ditantangin semua. Ayo timu gitu kan. Langsung lah tapi ini. Berarti kesimpulan tadi kan ikut beliau kiainya ini dari membaca manakibnya tadi ya, Iya, kisahnya ya. baca manakib. Terus waktu itu Gus Ibnunya masih berada di pondok ya, belum di rumah, masih di pondok. Probolinggo. Jadi posisi di pondok ya mengamalkan yang dari guru, mengamalkan ini itu saya juga mengamalkan baru mengamalkan beberapa hari karena saya di pondok itu sedikit familiar lah, maksudnya orang-orang itu tahu saya mempunyai kelebihan itu kan sebelum ikut ini gitu kan. Iya. Mempunyai kelebihan Tentang hal gaib lah ya. Iya gitu kan, paham gitu kan sedikit. Ada alumni datang ke pondok gitu kan, datang itu kan minta tolong gitu kan. Cak, ini ibu saya kalau bahasa Maduranya kening kemudung gitu. Ada kena santet lah gitu kan. Ini perutnya melendung besar gitu kan. Saya itu baru amaliyah 3 hari
Baru amalnya tiga. Baru amalnya Baru tiga. mandi tobat itu ya. Baru mandi tobat Luar 3 biasa. hari gitu kan. Karena saya kan memang apa namanya ngetes guru saya. Jadi guru tak tes maksudnya Menambah keyakinan iya lah, itu supaya kan. yakin ya. Menambah apa namanya rasa sukanya lah, mahabbahnya gitu kan. Mahabbahnya kepada guru itu kan dari nguji itu apa yang didakwakan sama guru coba saya kerjakan. Beliau tahu gini bisa untuk pengobatan gitu kan. Saya coba langsung praktek gitu kan. Jadi kamu tinggal nyebut nama saya aja bisa untuk pengobatan lah. Saya yaudah berangkat gitu kan. Jadi saya bilang sama alumni ini kan, ini gini mas, saya kesana cuma ngecek aja ya, nggak ngobatin. Kalau emang bener ini nanti kena santet, sampai nyari syariat ke orang lain gitu kan. Datang, gitu kan. Udah, ibunya tak, udah bu, sampean lihat ini sambil hatinya Allah gitu kan. Allah. Udah saya berdoa. Jadi berdoa sepahamnya kita, sebagaimana kayak misalnya saudara-saudara kita atau mungkin sampean pernah dengar saya ngeruqyah gitu kan. Ya doa seperti sebagaimananya yang dipahami gitu kan. Sepahamnya ya. Sepahamnya. Jadi ya Allah, saya minta jadi kalau pas seperti yang familiar sekarang kan, dengan izin Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, ya Allah saya minta jika ibu ini kena santet, saya minta dihilangkan, dihapuskan, keluarkan, macam-macam doanya seperti itu kan. Itu perutnya yang melendung langsung kempes tes. Insyaallah itu di situ langsung ya Allah, semakin yakin ya. Iya gitu kan. Alhamdulillah. 3 hari amalia itu langsung berani gitu kan. 3 hari langsung. Makanya jamaah ikhwan saudara-saudara saya yang ada di Pekalongan gitu kan, masih yang baru-baru walaupun lewat online gitu kan, semuanya langsung saya suruh praktek. Nggak ada yang nanti kena itu mah belakangan kan gitu kan. Ya. Yang penting berani dulu. Berarti keyakinan itu kan nggak bisa dipaksakan ya. Iya. Tapi harus secara praktek nanti akan bertambah sendiri ya keyakinan. Iya. Jadi melihat gitu kan, merasakan apa yang kita yakini coba kita jalankan gitu kan. Setelah kita jalankan, kita praktekkan. Dan setelah ada praktek terus kita membuktikan, dan terus sering-sering membuktikan praktek tersebut kan, jadinya awalnya Ainul yakin, pertamanya yakin, Ainul yakin melihat dengan mata kepala kita sendiri, terus menjadi timbul hakul yakin gitu kan. Terus setelah dari Pondok Genggong terus pulang mendirikan majelis itu ya, mendirikan majelis. Terus sebelum mendirikan majelis mungkin ada ujian-ujian dari keluarga atau gimana mungkin? Awalnya belum ya? Langsung pulang. Jadi kan dari Pondok Genggong ini kan belum selesai hasilnya gitu. Iya. Ada tahassus niatnya dalam hati kecil saya pengen tahassus ke Yaman gitu. Oh, mau pergi ke Yaman ya? Ada pengen kan gitu. Pengen tahassus ke Yaman. Tapi karena waktunya itu ada satu dawuh yang saya tanamkan atau keyakinan yang saya tanamkan gitu kan. Saya mencari, intinya gini, dalam kitab itu kan kita mencari syariat atau ilmu, gitu kan. Lah setelah tahu ilmu, prakteknya mau kapan gitu kan. Nah itu gitu kan. Lah kitab itu kan kalau kita bahas misalnya satu kitab fikih gitu kan, misalnya kitab fikih bab najis. Gitu kan. Itu juga kan babnya panjang gitu kan. Fathul Qorib lah, ngatamin Fathul Qorib aja di pondok bisa lama gitu kan. 6 bulan mungkin kan gitu ya. Kalau istiqomah terus 6 bulanan gitu kan baru hatam. Itu pun belum tentu nempel di kepala kan gitu. Lah prakteknya kapan? Nah dari situ, nah ini yang penting tahu sedikit diamalkan gitu kan. Saya pernah dengar kata-kata itu dawuh motivasi dari salah satu guru saya. Datangnya ilmu laduni itu dari kita tahu satu ilmu, diamalkan dan diistiqomahkan. Satu ilmu didawamkan, diistiqomahkan.
Jadi nggak usah muluk-muluk, misalnya punya wirid inilah wirid A B C D sampai KB diwaca kirate tekuk-tekuk ngono kan. Angel kabeh diwaca ning ngono kan. Jadi tahu satu diamalkan. Yang poin pentingnya ada guru yang mengajarkan, nggak asal comot-comot aja di YouTube di Nggak asal. iya nggak asal comot gitu kan tanpa izin. Ngono. Jadi pondok setelah itu kan langsung saya ini apa namanya ngabdi ke guru saya yang ini Di Genggong apa di enggak ngabdi di Oh, yang guru sekarang ini ya? Iya. Iya. ngabdi ke beliau melihat praktek beliau seperti apa gitu kan, yang katanya masih kata-katanya santri-santrinya itu beliau itu kalau masak sendiri gitu kan, Iya. beliau itu kalau belanja sendiri gitu kan. Ora percaya masa ono kiai kayak gitu kan, saya pikirnya seperti itu. Lambat laun kan udah iya emang bener gitu kan, keringetnya gua habis masak no itu. Jadi kalau masak karena rutinan ngaji itu banyak, rutinan ngaji itu kan ratusan orang, jadi masaknya kuali besar ya, dimasak di gerak keringetnya gua habis netes masya Allah gitu kan. Terus belanjaannya itu pernah kan mau tak bawain, Iya. belanjaan mau tak bawain itu udah masih bisa sendiri gitu kan. Jadi beliau itu selama apa yang masih bisa beliau bawa sendiri itu beliau bawa sendiri. Nggak pernah merepotkan itu. Enggak, ya intinya nggak pernah merepotkan walaupun santrinya gitu kan. Padahal santrinya ongkang angking. Santrinya ongkang angking, kiai yang kerja kan gitu. Ini Masya Allah beliau itu. Berarti timbulnya keyakinan dengan beliau itu ya karena Mas Gus Ibnu ini pembuktian sendiri ya. Iya, melihat berbagai sendiri. pembuktian. Iya. Jadi apa yang saya tahu dari keilmuan saya, dari ilmu yang saya pahami gitu kan, coba saya terapkan, jadi saya praktekkan gitu kan, saya lihat kan gitu, bener enggak gitu kan. Tak cekeli omonganmu corone kan ngono. Iya, Gus Ibnu ini salah satu sosok santri nakal dulunya. Dulu dari keilmuan saya aja naik bis itu nggak bayar ya. Iya. Pernah naik bis itu kan dari Probolinggo, saya mau ke Lumajang. Enggak naik aja gitu kan. Lah, wallahu alam, maksudnya ceritanya kayak gitu. Saya naik bis kan niatnya teman saya yang bayarin. Teman saya posisinya di belakang saya duduk di sini gitu kan. Waktu penarikan kan narik Iya, gitu. ditarik ya. Saya gini aja gitu kan. Saya gini, maksud saya teman saya di belakang gitu yang bayar saya gitu. Tapi saya nggak ngomong gitu kan. Diem aja gitu. Dilematin. Nah terus teman saya tanya, tadi ditarik enggak? Enggak gitu. Wah sakti tenan gitu. Gokil lah, insyaallah. Berarti setelah di Genggong ikut mengabdi dengan sang guru berarti ya? Iya. Ikut ngabdi. Terus di masa-masanya saya lagi bener-bener apa namanya, mahabbah itu luar biasa gitu kan. Jadi itu apa namanya, rasa patah hati saya pertama itu waktu di situ, maksudnya waktu semuanya sudah ini ada suatu apa namanya ujian, beliau ada suatu ujian dan semuanya sudah disuruh pulang gitu kan, tinggal saya berdua, saya sama ada beliau teman saya gitu kan, teman berdua orang ini kan, terus disuruh pulang ini kan yang lain santri banyak sih kan, ada banyak, maksudnya ada yang menurut saya beliau itu lebih unggul gitu kan, lebih unggul dan lebih lama gitu kan. Yang diminta itu cuma waktu nemenin beliau pertama gitu, ada ujian itu saya berdua itu, saya sama beliau. Terus waktu itu langsung udah begini, masih belum pulang ya. Sudah nggak bisa kata-kata pulang, ini pulang mau ngapain kan gitu kan. Masih belum pulang, bikin majelis sendiri gitu. Oh, berarti awal mula Iya. buat majelis ada perintah itu ya. Masih belum pulang, bikin majelis sendiri. Jadi kalau sampean ini ibaratkan cahaya, sampean ibaratkan cahaya kecil itu dekat dengan cahaya yang besar, yang nggak akan kelihatan cahaya sembahyang gitu kan. Bilangnya beliau seperti itu. Jadi coba keluarlah gitu kan.
padahal dari ini santri-santri senior gitu kan, saya yang paling kecil kan gitu, Paling muda ya? paling muda kan gitu, paling muda terus ya paling betik jalan kan ngono. Suruh pulang, ya udah karena udah perintah gitu kan, ya udah pulang gitu kan, pulang di rumah itu ya moped sama orang tua juga sama gitu kan, maksudnya karena pengangguran kan, turu aja kan. Biasanya lulus pondok kan ya. Gitu kan, nyari apa namanya ngajar kan ngajar, suruh tes-tesan itu nggak mau sayanya gitu kan. Mau kerja nggak bisa kerja. Iya mau kerja apa, tapi setelah itu kerja saya Oh, sempat kerja juga. kerja sempat kerja terus tertolimi lah gitu, di tempat kerjaan maksudnya ya inilah intinya tertolimi lah dalam tempat kerjaan gitu kan, jadi yang nggak dapat apa-apa gitu kan, langsung saya udah pulang gitu kan. Ya dari pulang itu baru buka ngaji gitu kan. Karena buka ngaji. Jadi awalnya buka ngaji itu ada ini orang yang konsultasi lah di tetangga itu. Iya, tetangga desa jauh lah. Oh, jauh. Jadi emang dulu kan Facebook udah lumayan aktif saya kan. Orang-orang yang konsultasi lewat online itu udah ada. Ya kebetulan dia orang Pekalongan datang dengan tak ajak konsultasi, setelah konsultasi ayo bro ngaji aja bro gitu kan, gue ngerame nih kan awal mulai ya udah ngaji gitu kan. Ya awal seperti itu ngajinya setiap minggu sekali atau ya seminggu sekali. Seminggu sekali ya, 2 orang, seminggu sekali 2 orang istiqomah ya. luar biasa istiqomahnya selama berapa tahun, jadi lumayan apa namanya ngebumnya lah gitu kan, ramenya ini sampai ya berarti setahun kemarin. Berarti tahun kemarin ya. Tahun kemarin. Maksudnya mulai meledaknya lah gitu kan. Jadi kalau orang-orang sekarang melihatnya kan yang sudah meledak gitu ya. Iya gitu kan. Ternyata prosesnya sampai ya awal-awal ada yang bilang sampai dobrak kan, dobrak warga gitu kan. Dan malam-malam orang datang gitu kan, teriak tolong gitu kan. Orang kesurupan gitu. Kesurupan. Lah orang kesurupan tolong. Lah warga pada keluar kan gitu. Ada apa? Enggak, ini orang kesurupan. Lah kamu katanya ahlinya lah, yang bilang ahli siapa kan gitu. Jadi setelah mendirikan majelis di rumah sendiri Pekalongan yang hanya dihadiri 1 orang, itu berjalan istiqomahnya itu berjalan sampai berapa minggu atau bulan sampai bisa meledak seperti sekarang itu? Ya perjalanan berarti tadi lah 2 tahun ini, 2 tahun baru meledak. Oh, 2 tahun ini. 2 tahun ini. Jadi kan makanya dari itu belum selesai cuma ceritanya itu kan. Jadi jegrek gitu kan, ngaji ini udah ada orang 8 ya, udah ada orang 8 ngaji, karena kan posisi saya nggak kerja kan. Iya, nggak kerja. Terus saya bikin usaha, makanya usaha jualan gitu. Iya. Usaha jualan ini modal itu habis semua buat ini kan, apa namanya, buat pikiran lah. Iya gitu kan, untuk akomodasi lah gitu. Akomodasi pikiran gitu kan, habis semua. Jadi duit pas-pasan lah, kan duit pas-pasan. Misalnya saya punya uang 300.000, saya nggak ngerokok gitu kan. Saya bilang nggak ngerokok gitu kan. Saya nggak ngerokok, uang 300.000 ini kalau tak beliin rokok, maksudnya nggak ada untuk akomodasi nanti ke majelis gitu kan. 300.000 tak wes masukin semuanya, 300 belanja gitu kan. Belanja nggak ada yang datang. Kan gitu ya, gokil loh. 8 orang nggak ada yang datang semua. Masya Allah kan gitu. Ini mungungan gitu kan, duit mungungan, nggak ada yang datang. Cuman masih gejolak ini batiniahnya itu kan. Ujian kesungguhan lah ya. Gitu kan. Itu terus diulang-ulangi terus gitu kan, diulang-ulangi terus sampai ada dawuh beliau, Mas Ibnu mimpin Bogor
Sempat disuruh mimpin Bogor. Iya, Mas Ibnu mimpin Bogor. Terus kan ini belum tayakan gitu kan, sedikit hidrodok lah emang rada-rada ya Allah gitu. Belum tayakan, jadi masih tak nego kan sama jamaah majelis gitu kan. Jamaah Pekalongan, ayo semangat yuk gitu. Diramaikan yang ada di sini mumpung udah ada gitu kan. Kalau kita apa namanya enggak peduli apapun itu, waktunya ngaji berangkat gitu kan. Saya milih di sini. Gitu ya. Gitu kan. Enggak ada respon itu kan. Ya udah, grek keluar saya gitu kan. Berangkat ke Bogor. Berangkat ke Bogor. Bogor itu setengah tahun. 7 bulan berarti. Setengah tahun berarti. 7 bulan. 7 bulan itu kan sampai ya sempat keliling Jabodetabek. Itu jamaahnya juga banyak di sana. Banyak Waktu itu. Ya, aslinya termasuk ini tahdusan binimah ya, kita tahdusan binimah, cerita tentang nikmah gitu kan, cerita tentang nikmat. Jadi kayak beliau Mas Agung Sapu Jagat kan gitu. Itu awalnya kan ya ibaratkan sing ngelola gitu kan, yang ngelola dalam hal apa namanya keilmuan medium jin gitu, seperti itu kan. Gitu ya. Jadi Jabodetabek yang buka awalnya ya alhamdulillah saya waktu itu, karena poi saya waktu di Bogor jadi ya sering gitu kan. Sering keliling lah ya. Iya gitu kan. Ayo ke sana, yo, kita ayo ke sana, yo kan. Mengajari Gitu kan. mediumisasi. Iya, selama masih ada manfaat berangkat gitu kan. Ya alhamdulillah sekarang malah meledak beliaunya gitu. Beliau Mas Agung Sapu Jagat ya. Iya, beliau meledak. Banyak lagi kan, macam-macam di daerah Jabodetabek kan banyak. Banyak yang ya, kalau untuk yang YouTuber yang meledak ya cuma beliau aja Mas. Jadi udah 6 bulan itu kan. Nah terus saya ngerasa wah nggak nyaman saya kayaknya kayak gini terus, maksudnya kayaknya nggak ada perkembangan kalau kayak gini terus ini gitu kan. Terus saya putuskan tanpa izin beliau, tanpa izin yang apa namanya yang punya majelis, saya pulang balik ke Pekalongan. Kembali ke Pekalongan. Balik ke Pekalongan, ngajain udah dikiran ini seminggu 2 minggu kan. Lah orang beliau langsung matur kan, matur Mas Ibnu pulang gitu kan. Mas Ibnu pulang yai gitu kan. Lah jawabannya beliau, padahal saya nggak ngomong apa-apa, beliau udah tahu maksudnya. Iya emang sudah saya suruh pulang kan gitu. yang sana kan gokil aja. Padahal ya nggak cerita apa-apa gitu. Berarti tanpa ada konfirmasi kok. Iya. Mas Ibnu dengan gurunya tiba-tiba itu ya. Iya, caranya sudah tahu lah ya. Luar biasa. Saya kan nggak nyaman kayak gini terus gitu kan. Pulang. Nah dari pulang itu juga, makanya setelah dari Bogor itu jamaah yang ada 8 itu ngerasa lah gitu. Ada maksudnya ada rasanya, wah nggak ada Mas Ibnu kayak kurang kan gitu. Walaupun tetap maksudnya beliau masih menjalankan ngajinya di rumah masing-masing. Tetap berjalan. Kadang ada apa namanya yang deket-deketan 3 orang kan gitu, ngaji di sisi A gitu kan, yang 2 orang di sisi A gitu kan. Nah terus datang itu kan karena ngerasa ada seperti itunya, udah ayo goyop lagi gitu. Goyop lagi gitu. Luar biasa. Gokil deh. Jadi sampai sekarang terus kan iseng-iseng gitu kan bikin YouTube. Ya YouTube aja kan nggak begitu ramai seperti yang lainnya kan gitu. Orang nggak seperti ini sih. Nggak begitu fokus ke YouTube ya. Iya, nggak begitu fokus ke YouTube. Jadi fokus yang ada di depan mata aja, maksudnya yang ngaji yang di ini gitu kan, yang ngaji. Gimana caranya biar pengolahannya lebih maksimal lagi gitu kan. Orang saya aja bisa gitu kan, yang kayak saya ini gitu kan. Apalagi ini mungkin ada kayak tetangga lah. Tetangga itu kaget tuh, maksudnya kaget itu ngelihat saya dulu kan emang cara wong arane gembel lah. Iya maksudnya dari ininya saya itu ini kayak gitu gembel. Kok tiba-tiba sekarang meledak gini gitu ya? Sekarang meledak gitu kan. Ya belum meledak juga lah, tapi insya Allah ini tahun ini meledak lah ya. Tapi meledak lagi gitu. Amin. Ya mungkin cukup Gus Ibnu. Iya. Terima kasih. Mungkin ada apa
sekata dua kata untuk apa, pesan dan kesan untuk penonton, untuk yang jamaah biar semangat lagi. Terus yang mimpin yang sekarang di rumahnya ada pikiran, mungkin lebih semangat lagi mengadakannya gitu kan. Mungkin terus yang belum yang orang luar lah, maksudnya orang lain yang masih banyak masalah, mungkin ada pesan ikut gurunya atau gimana. Kakean. Ya satu saja lah. Ya intinya itu Ya kan. untuk penonton saja. Jadi untuk hewan semuanya mungkin yang belum tahu atau yang dalam ini silakan aja dicoba masuk, dibuktikan sendiri karena apa namanya, ya, keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Sampai masuk dulu dirasakan bener enggaknya gitu kan. Kalau enggak bener ya udah gitu. Tinggalin nggak apa-apa, nggak masalah. Orang kita juga enggak kampanye lah, ayo enggak ngono kan, melu-melu ora-ora ngono. Jadi seperti itulah. Terus bagi hewan yang apa namanya, hadimul majelis gitu kan, intinya buang sifat merasanya gitu kan. Semuanya sama, podo kabeh ngono kan, podo-podo belajar ngono kan. Semuanya belajar. Kadang ya sing wis dadi nduwuran ya rada-rada ngono kan. Tapi ya inilah yang poinnya itu tadi lah, ada merasa itu kan. Nah makanya baiknya itu yang apa namanya, sebelum jadi hodim timul majelis itu udah ada lelaku suluk. Makanya udah pernah lelaku suluk, biar apa, biar rontok gitu loh, Jono, gak baperan ngono. Sing wis nglakoni suluk isi baper ngono. Aku ada aku baper ngono kan, Jono. Di masa anu tenanan orang sing teko iki niat ngaji to ora ngono. Itu aja masih kadang timbul egonya gitu, apalagi yang belum sama sekali melakukan amalia suluk dari guru gitu. Hewan yang belum suluk ya berangkat suluk lah gitu. Jadi hewan yang belum masuk silakan masuk, dicoba dulu, nggak apa-apa, coba-coba apa yang mungkin pengen tahu keilmuannya gitu kan, nggak apa-apa. Sini ilmunya insya Allah ada semuanya lah gitu kan. Mbak jaluk sing kaya apa. Tapi kan tadi ilmu itu kan bisa menjadi hijab untuk diri kita untuk dekat kepada Allah. Tujuan kita tetap ilahi antal maksudi, yang kita tuju Allah, yang kita maksud Allah, kita beribadah, kita hidup ini untuk Allah. Jadi ya sebagaimana dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu udah. Jadi memposisikan diri seperti tadi, urip mati ini ya Gusti Allah. Baik, mungkin itu saja. Ya, terima kasih.